Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai, kita awali dengan doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kembali pagi yang indah ini kami boleh menikmati hari yang baru, hari pemberian-Mu. Ini adalah anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sepanjang malam Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami sebagaimana Engkau menjaga biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk itu sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang merupakan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas bagian yang kedua, yaitu tentang ketekunan dalam membaca kitab-kitab suci. Sebelum kita masuk yang ketiga, saya akan kembali membacakan nas pokok renungan kita yang terdapat di dalam Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Puji Tuhan. Di bagian A ayat ini berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah saudaraku, ketekunan ini merupakan salah satu kebutuhan utama yang harus ada di dalam kehidupan manusia. Sebab ketekunan ini sangat berhubungan erat ya dengan segala hal ya. Bukan cuma dalam beberapa hal, tetapi dengan segala hal ya. Nah tentunya kemarin kita sudah membaca, merenungkan dua hal ya. Tentang pertama adalah kebutuhan dalam mempertahankan iman kita. Orang percaya sebagai anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan, kita pertama begitu lahir baru, kita dianugerahi iman ya, supaya kita bisa percaya terhadap kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat ya. Nah kemarin itu bagian pertama kita sudah ya mendengarkan bersama-sama ketekunan dalam mempertahankan iman ini sangat penting. Sebab musuh orang percaya ada banyak, maka imanlah yang menjadi alat ya, senjata untuk memerangi peperangan rohani supaya kita beroleh kemenangan demi kemenangan ya. Sesudah itu kita masuk pada bagian yang kedua. Orang percaya sangat membutuhkan yang namanya ketekunan dalam membaca kitab-kitab suci. Mengapa kita harus tekun membaca kitab-kitab suci? Ya kemarin kita sudah lihat ya, ada 3 alasannya mengapa kita harus tekun dalam membaca kitab-kitab suci. Nah pagi yang indah ini kita akan melihat ketekunan yang ketiga yang harus ada di dalam hidup orang percaya. Ya kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-29 ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu 1 Timotius ya. 1 Timotius pasal yang ke-4. 1 Timotius pasal yang ke-4, kita akan lihat ayat 13 bagian B ya. Bertekun ya, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci ya. Itu bagian kedua yang harus ada dalam hidup kita yang kita sudah bahas kemarin. Kemudian di sini dikatakan ayat ini selanjutnya dalam membangun ya. Kemudian orang percaya itu harus tekun dalam membangun ya. Membangun tentunya membangun iman ya, saling membangun kerohanian kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan tanggung jawab kita. Sebab membangun rohani orang lain
itu harus ada mitra kerjanya ya. Dan itu adalah tugas kita saudara ya, sebagai orang percaya. Nah, bagaimana kita bisa membangun ya orang lain ya. Nah, untuk membangun orang lain ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Efesus 4 ayat 29 berbunyi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik ya, untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, Efesus 4 ayat 29 ini adalah ya dari ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Di sini redaktur Alkitab memberikan judul adalah manusia baru. Jadi kalau judulnya aja ya, perikopnya sudah dengan judul manusia baru, berarti Efesus 4 ayat 17 sampai 32 itu merupakan ya, yang dicatat di situ adalah bagaimana orang yang telah lahir baru ya, karakternya itu berubah ya. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17 firman Allah berkata ya, sebab itu barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru ya. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu itu bicara tentang apa? Karakter hidup kita yang hidup di dalam daging, hidup di dalam dosa sudah berlalu ya. Sebagai akibat dari pekerjaan Roh Kudus, karakter kita yang lama diubahkan ya menjadi karakter yang baru. Bukan karakter yang lama diubahkan, artinya karakter yang lama sudah tidak ada lagi. Yang muncul, yang diproduksi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita melalui kelahiran baru adalah karakter yang baru. Salah satu ciri manusia yang baru karakternya adalah perkataan yang kotor sudah tidak ada lagi keluar dari mulutnya. Perkataan-perkataan yang melemahkan iman orang lain, menyakiti orang lain, itu tidak ada lagi ya. Justru yang keluar adalah ayat ini berkata ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Jadi perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun kehidupan rohani orang lain ya. Apakah perkataan yang baik itu? Yaitu banyak hal ya. Jadi tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu ya. Perkataan-perkataan yang baik itu banyak, yang memotivasi ya, yang memberikan wawasan kepada orang tersebut, memberikan kekuatan, memberikan semangat ya dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Maka perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan yang tidak baik seperti perkataan kotor dan seperti yang saya katakan tadi ya. Itu alasan yang pertama mengapa kita harus membangun kerohanian orang lain. Yang kedua, kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakannya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11 berbunyi demikian ya. Ini alasan yang kedua mengapa kita harus membangun orang lain. Bagaimana caranya membangun? Satu, tadi alasan pertama adalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Supaya dengan perkataan-perkataan yang baik itu, orang yang mendengarnya mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia artinya pemberian cuma-cuma yang dari Tuhan melalui perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, itu alasan yang pertama. Ayat yang kedua berkata di dalam Efesus 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata demikian. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah ya. Saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jemaat Tesalonika jemaat yang luar biasa. Paulus memberikan kata membangunlah satu dengan yang lain ya. Ternyata mereka memang sudah melakukannya. Nah, kata membangun orang lain dalam hal ini di sini dikatakan karena itu nasihatilah seorang ya akan yang lain. Nasihat ya. Kita bisa membangun kehidupan rohani orang lain dengan nasihat-nasihat. Mungkin ada yang dia kurang dalam pemahamannya tentang kebenaran firman Tuhan.
Melalui nasihat itu kita berikan hal-hal yang membangun rohani orang tersebut, ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke Amsal pasal yang ke-29, Amsal pasal yang ke-9, ya. Saya akan Amsal 9, ya. Kita akan melihat Amsal pasal 9. Saya akan buka dulu, ya. Amsal pasal 9 ayat yang ke-9, ya, demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 9 ayat 9 bagian A. Perhatikan ayat ini. Ini cara membangun orang, ya. Pertama dengan perkataan yang baik. Yang kedua dengan nasihat-nasihat yang perlu kita berikan. Yang mungkin kita lihat ada yang kurang dari orang ini dalam hal ini, dalam hal ini. Nah, mari kita memakai nasihat untuk membangun orang tersebut. Yang ketiga kita lihat adalah Amsal 9 ayat 9 bagian B. Demikian bunyi firman bagian A. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Nah, betul kan? 1 Tesalonika 5 dikatakanlah saling menasihati kamu dalam membangun, ya. Jadi nasihat ini penting supaya orang yang sudah bijak pun menjadi lebih bijak. Orang bijak pun jangan dipikir, oh nggak perlu dinasihatin orang bijak. Salah, saudara, ya. Ada satu istilah yang seringkali dipergunakan, bisa dalam segala hal, ya. Salah satu kalimat yang berkata apa? Di atas langit masih ada langit. Amin. Sebijak apapun seseorang, dia belum masuk dalam konteks sempurna. Sampai hari ini belum ada satu manusia pun yang sempurna di hadapan Allah. Amin, saudara. Ya, walaupun dia orang bijak. Nah, supaya orang bijak menjadi lebih, perhatikan saya baca lagi ayat ini, ya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi apa, saudara? Bijak. Enggak, ada kata apa? Ada kata awalan lebih, ya. Berilah orang bijak nasihat agar siap, ya. Saya baca lagi. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Nah, ingat, saudara, apapun strata dalam bidang teologi kita miliki, strata 1 ke, strata 2 ke, strata 3, itu bukan jaminan seseorang sudah sempurna. Amin. Masih kategori orang bijak. Masih ada kurang, ya. Ada saya kurang dalam sesuatu. Tidak ada sama saya. Mungkin ada pada istri saya. Nah, istri saya kalau kita saling sharing, kita saling membagi. Pak, ini loh papa tadi khotbah, papa tadi sharing, ada yang kurang. Papa bilang begini, harusnya begini. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara, jangan jadi sombong. Apapun titel teologi, ya, apapun strata pendidikan sekuler yang kita miliki, jangan sombong. Saudara, sombong itu dosa yang paling paling utama, kebencian Tuhan. Lucifer sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dibuang oleh Tuhan ke bumi, apa yang terjadi? Dia menjadi sombong karena dia anggap dirinya adalah orang yang atau ciptaan yang paling sempurna di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan campakkan dia ke bumi karena apa? Kesombongannya. Haleluya. Dengan sombongnya dia mempengaruhi sepertiga penghuni sorga. Malaikat-malaikat jatuh bersama Lucifer. Haleluya. Hati-hati kalau kita memiliki kesombongan dalam pendidikan sekuler maupun teologi, hati-hati. Iblis bisa pakai kita mempengaruhi banyak orang. Bukan untuk memuji Allah, menyembah, memendewakan kita. Kalau kita sudah dipuji orang lain lebih daripada Tuhan, hati-hati. Itu awal dari kejatuhan. Tapi tentunya kita yang ada pagi yang indah ini, yang mendengar renungan ini, apapun titel kita yang kita miliki, baik di bidang sekuler, apalagi di bidang teologi, bukan itu menjadi sombong rohani dan sombong dalam pemahaman secara sekuler. Amin. Ada istilah berkata apa? Peribahasa bilang apa? Semakin berisi padi itu enggak seperti lalang. Lalang makin tinggi, ya. Tapi padi semakin berisi, semakin dia merunduk. Bahkan bisa kalau buahnya, bulir-bulirnya terlalu berat, bisa sampai roboh itu padi, ya saudara. Artinya apa? Orang semakin tinggi, semakin banyak pengetahuan baik sekuler maupun rohani, dia semakin rendah hati.
Kalau orang sombong, bahasanya seperti orang rendah. Tetapi sebenarnya dia sedang apa? Sedang tiarap. Orang mana dia bilang tiarap di mana? Di atas Mount Hermon. Haleluya. Ada orang sombong bahasanya sepertinya dia rendah hati. Tapi dia sedang merendahkan diri di atas Mount Hermon. Gunung. Mount Everest. Nah, puji Tuhan. Lihat soulmate saya, saudara. Saya salah ngomong. Saya bilang Mount Hermon. Salah. Yang saya maksudkan adalah seseorang seringkali dengan bahasanya sepertinya kelihatannya rendah hati. Padahal sedang merendahkan apa? Merendahkan diri. Ya, merendahkan diri di mana? Di atas Mount Everest. Gunung tertinggi di dunia. Ketahuan saudara orang sombong dalam pemahaman sekuler maupun teologi. Dia memang murni rendah hati atau dia sombong terbukti dari perkataannya, saudara. Berbeda, saudara. Orang yang sombong dan yang sombong rohani dan yang tidak itu berbeda. Begitu juga pemahaman yang mereka miliki di bidang sekuler tidak membuat mereka semakin tinggi hati. Contoh, waktu Yesus lahir, saudara tahu orang-orang Majus itu adalah siapa mereka? Orang-orang yang cendekiawan, yang intelijensianya luar biasa. Mereka adalah penyelidik di bidang astronomi. Setelah mereka melihat satu bintang yang lain daripada yang lain, mereka langsung sadar. Dengan disiplin ilmu yang orang miliki semakin tinggi, pemahaman mereka dalam bidang disiplin ilmu sekuler, Allah bisa pakai disiplin ilmu itu menyadarkan bahwa ada yang lebih hebat dari disiplin ilmu yang ada di dunia ini. Apa itu? Tuhan pencipta segala jenis disiplin ilmu. Dengan mereka memiliki pengetahuan secara sekuler yang luar biasa, bisa mengenal, ini bintang yang lain. Ternyata apa, saudara? Bintang itu menjadi pertanda bagi mereka untuk menuntun mereka dari Irak zaman sekarang. Ya, mereka orang Majus itu dari timur. Itu adalah orang-orang Majus, orang-orang intelijensianya tinggi, berasal dari Irak, menuju ke Yerusalem. 2 tahun lamanya mereka dipimpin oleh bintang sampai mereka ketemu siapa? Raja. Siapa memberitahukan bahwa mereka sedang mencari raja? Roh Kudus berbicara melalui bintang itu. Di dalam hatinya mereka, Roh Kudus bicara. Itu adalah seorang raja yang baru dilahirkan, yang hari-hari ini di mana-mana di seluruh alam semesta ini sedang memperingati hari kehadiran sang raja masuk ke dalam sejarah manusia. Itulah Natal Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, nasihat ini perlu. Itu bagian A, ya. Kemudian alasan yang keempat, alasan yang ketiga adalah bagian B, ya. Bagaimana kita membangun orang lain? Ya. Amsal 9 ayat 9 masih, ya. Kalau tadi bagian A, sekarang kita masuk pada bagian B-nya. Bagian B bicara apa? Perhatikan, saya bacakan. Ya, saya baca dari bagian A. Ajarilah orang bijak berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Bagian B ayat ini berkata, ya, ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Haleluya, ya. Kalau tadi berikanlah orang bijak itu nasihat supaya lebih bijak lagi, ya. Mazmur tertua, ya, kitab Mazmur terdiri 150 pasal. Mazmur yang tertua adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Dia berkata apa di dalam Mazmur 90? Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana, bukan otak yang bijaksana. Seringkali kalau otak yang bijaksana bisa dipakai iblis untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi kalau hati yang bijaksana, karena apa? Suka menerima nasihat dari orang lain, tidak merasa lebih dari orang lain, baik pemahaman mungkin di bidang sekuler, terlebih lagi di bidang teologi atau bidang rohani. Bagian D berkata, ya, kalau tadi orang bijak perlu dinasihati, berikan nasihat supaya menjadi lebih bijak. Tetapi bagian D berkata, berilah, ya, ajarilah orang benar, ajari orang benar, ya, maka pengetahuannya akan bertambah. Saudaraku, pengetahuan kita itu sangat menentukan
kita dapat mengenal Tuhan dengan baik dan benar atau kurang, ya. Pemahaman seseorang untuk mengenal Tuhan itu harus sampai kepada kesempurnaan. Bagaimana kita mau mencapai target yang yang ditetapkan Tuhan kalau kita tidak diajarin orang lain? Manusia adalah makhluk sosial, nggak ada orang bisa hidup sendiri di bumi ini. Makanya ketika Tuhan selesai menciptakan Adam, belum ada penolong. Tuhan bawa apa saudara? Binatang-binatang. Aneh binatang ini. Calon kalau kok Tuhan ini kayak nggak tahu. Masa manusia mau dicariin penolong? Penolongnya itu harus sesuai seiman, sepadan. Ya, tentu harus manusia juga. Kok dikasih apa? Dikasih hewan-hewan. Saudara tahu dari semut, cuman nggak dibilang di Alkitab. Ini cuman interpretasi saya. Dari semut sampai gajah atau burung atau unggas di udara. Siapa yang namakan? Bukan manusia, bukan Tuhan. Intelijensia yang dimiliki ada mampu memberikan nama kepada segala makhluk hidup ciptaan Tuhan. Dahsyat nggak? Tetapi ada kurang. Manusia kalau seorang diri, Kejadian 2:18 Tuhan bilang apa? Tidak baik ternyata. Bukan nggak boleh, boleh manusia seorang diri. Tapi Tuhan tahu manusia membutuhkan partner, teman, ya. Dikatakan apa Kejadian 2:18? Tidak baik manusia itu kalau seorang diri. Maka Tuhan menciptakan apa saudara? Seorang penolong. Apa itu? Penolong. Siapa itu? Manusia juga. Setelah Adam melihat semua binatang yang disodorkan Tuhan kepada Adam, dibawa kepada Tuhan, dibawa oleh Tuhan kepada Adam. Selesai menamakan semua hewan ciptaan Tuhan. Dia nggak dapati penolong. Ternyata penolong kita adalah sesama satu spesies kalau hewan, ya. Sesama manusia. Ya. Jadi baik Adam maupun Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, baru dapat pasangan yang sepadan. Artinya apa? Jangan pandang diri kita lebih dari orang lain. Kita perlu orang lain menambahkan sesuatu apa yang kurang pada kita. Amin, saudara. Ini kita harus perhatikan, ya. Kemudian bagian yang keempat, ada 4 alasan mengapa kita harus tekun membangun kerohanian orang lain, ya. Alasan yang keempat kita lihat di dalam Kidung Agung, ya. Nah, kita lihat Kidung Agung pasal yang ke-8, ya. Kita akan melihat kitab Kidung Agung. Saya akan bawa saudara ke dalam kitab Kidung Agung, ya. Kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-8. Kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Perhatikan saudara, ya. Nah, puji Tuhan, terima kasih buat soulmate saya yang selalu membantu saudara. Kalau siaran tiap pagi itu soulmate saya ada di samping saudara, ya, yang suka menolong saya membacakan ayat-ayat Alkitab. Sekarang saya baca Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-8. Kita lihat Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Kami mempunyai seorang adik perempuan. Perhatikan, ini kata Sulamit, ya. Sulamit itu ada beberapa bersaudara mereka. Nah, di kejadian lagi. Saya suka keliru saudara, ya. Di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-8. Ini puisi Ibrani terindah. Sastranya sangat tinggi. Satu-satunya kitab yang sastra tertinggi di dalam Alkitab, puisi Ibrani adalah kitab Kidung Agung. Sastranya begitu tinggi. Kalau orang belum memiliki pengetahuan yang baik dalam firman Tuhan, jangan coba-coba menafsirkan, menginterpretasikan, menerjemahkan, mengartikan syair atau puisi. Kitab Kidung Agung sangat berbahaya. The children of God. Kenapa mereka dikatakan aliran sesat? Sebab sampai pasangan hidup bisa bertukar pasangan hidup karena salah menafsirkan kebenaran firman Allah. Orientasi mereka di mana? Kasih. Di mana? Yang dijelaskan dalam Kidung Agung. Kitab Kidung Agung bukan kasih eros, storge, filio, atau telo. Bukan. Kasih yang diungkapkan oleh puisi Ibrani yang namanya Kitab Kidung Agung. Sirul Asal. Dalam teks asli Ibrani katanya berbunyi, disebut sebagai Kitab Sirul Asal. Kidung di atas adalah kidung. Sastranya begitu tinggi. Makanya kalau baca kitab Kidung Agung, kalau belum hidup di dalam roh, hati-hati, daging akan dipancing nafsunya. Sebab ini berbau cinta. Cinta kasih.
kasih agape terhadap gerejanya. Saya baca lagi Kidung Agung 8 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Kami mempunyai seorang adik perempuan, ya. Kemudian dikatakan yang belum mempunyai buah dada. Kami, berarti Sulamit bukan seorang diri, ada beberapa bersaudara. Sulamit berkata kepada sang pujaan hatinya, sang calon mempelai pria. Dia katakan apa? Sebab ini kan perempuan, ya. Sebab apa? Adiknya perempuan belum memiliki buah dada, ya. Kemudian dikatakan, apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Saudaraku, Sulamit bergambaran tentang bayangan atau gambaran tentang gereja Tuhan. Adik perempuannya itu gambaran tentang apa? Jiwa-jiwa yang baru bagi Tuhan, yang belum memiliki buah dada. Saudara tahu, fungsi buah dada itu untuk menyusui. Pada zaman Israel kuno, belum ada susu formula. Bagaimana seorang calon ibu tidak memiliki buah dada? Ya, buah dada ini adalah menyalurkan ASI terhadap bayi yang bakal dilahirkan. Jadi seorang perempuan apabila belum mempunyai buah dada, misalnya saya wanita, ya, dari antara 4 bersaudara, adik saya yang kedua, ketiga pun wanita, atau ada satu keluarga anak-anak mereka wanita semua atau perempuan semua. Nah, kakak yang tertua, bayangin, sangat mempedulikan adik kandungnya yang perempuan yang belum memiliki buah dada. Buah dada adalah tanda kedewasaan. Sudah mampu menyusui, sudah mampu memberikan sesuatu untuk supaya menumbuhkan pertumbuhan dari adik yang belum punya buah dada, ya. Buah dada menggambarkan tentang kedewasaan, ya. Seorang akan melahirkan, seseorang yang akan masuk dalam rumah tangga itu dilihat dari buah dadanya. Sebab kalau dia tidak memiliki buah dada, tidak akan memproduksi susu, air susu bagi nanti bayi yang dilahirkan. Ya, makanya ada berbagai macam cara supaya, ya, bertambahnya usia seseorang secara fisikly harus ada makanan-makanan yang bergizi supaya sampai buah dada Tuhan ciptakan supaya untuk memproduk air susu bagi bayi yang nanti apabila perempuan ini masuk berumah tangga, dia mampu memproduksi yang namanya buah air susu melalui buah dada. Saudaraku, Sulamit gambaran gereja Tuhan. Adik kita adalah jiwa-jiwa baru yang baru mengenal Tuhan. Bagaimana bisa dia bertumbuh kalau kita tidak memberikan asupan atau air susu yang rohani? 1 Petrus 2 berkata apa? Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang ingin akan susu yang murni. Firman Allah yang murni perlu diberikan kepada bayi-bayi rohani. Orang-orang yang baru bertobat. Supaya mereka bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan, saudaraku. Amin. Itu tanggung jawab kita. Membangun orang dengan apa? Kebenaran firman Allah yang menumbuhkan iman mereka. Dengan demikian kita telah menjalankan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, air susu yang baru itu adalah kebenaran firman Allah supaya mereka bertumbuh. Nah, kalau bahasa sekarang adalah tanggung jawab kita adalah terhadap jiwa-jiwa yang baru. Kita harus melakukan apa? Follow up dari seseorang yang telah terima Tuhan, baru masuk kategori bayi rohani. Harus ada pemuritan. Nah, banyak gereja-gereja lokal mengabaikan pemuritan. Ibadah hanya ibadah raya, ya, ibadah raya, ibadah kolom. Menumbuhkan rohani orang percaya yang baru bertobat tidak cukup seminggu sekali. Harus ada mungkin salah satu hari, salah satu pekan itu ada 7 hari. Salah satu hari di tengah minggu harus ada yang namanya di mana ibadah yang berorientasi pada apa? Pendalaman Alkitab. Disitulah asupan air susu rohani. Kebenaran firman Allah yang menumbuhkan iman rohani orang lain. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita sudah menyelesaikan tentang ketekunan yang ketiga yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Saya percaya
Roh Kudus akan memberikan lebih sempurna dibanding apa yang telah saya sampaikan. Roh Kudus akan memberikan iluminasi, menerangkan secara sempurna sesuai kadar iman, tingkat iman yang saudara miliki. Besok kita teruskan ketekunan apa lagi yang harus dimiliki orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan dulu satu pujian sebelum kita akhiri dengan doa. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saudaraku, firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita di tengah-tengah kegelapan dunia di akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh kemurahan-Mu, kembali kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami harus memiliki ketekunan dalam membangun rohani orang lain. Sebab ini tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bagian indah ini Roh Kudus mengingatkan kami melalui hamba-Mu yang sudah menyampaikan dan berhenti menyampaikan firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus akan memeteraikan firman itu dalam hati kami masing-masing. Terlebih kami percaya Roh Kuduslah yang akan memampukan kami membangun iman orang lain. Siapapun itu, terlebih bagi mereka adalah orang-orang yang baru bertobat. Bayi-bayi rohani yang memerlukan susu kebenaran firman Allah yang membangun rohani mereka. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar apapun yang kami hadapi sepanjang hari ini, kami akan melihat pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.